Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu sub materi dari fungsi eksponensial dan logaritma, yaitu adalah tentang pertidaksamaan logaritma. Nah, kita ingat kembali ya, untuk bentuk logaritma A log B, maka di sini ada syaratnya, yaitu adalah A-nya itu lebih dari 0, artinya nilai A-nya atau bilangan pokoknya atau basisnya itu harus positif. Kemudian A-nya tidak boleh bernilai sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah B atau numerusnya itu harus bernilai lebih dari 0, artinya adalah harus bernilai positif. Oke, kemudian jika terdapat pertidaksamaan logaritma, nah di sini kita akan bagi menjadi dua, yaitu adalah ketika A atau basisnya itu lebih dari 1, kemudian ketika basisnya itu antara 0 dan 1. Nah, di sini ketika A lebih dari 1, yang pertama di sini ketika A-nya itu lebih dari 1 atau basisnya itu lebih dari 1, maka jika ada bentuk pertidaksamaan logaritma A log fx lebih dari A log gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Nah, ini juga akan berlaku untuk ketika pertidaksamaannya ada sama dengannya ya. Jadi di sini ketika ada lebih dari sama dengan, nah maka ini juga akan lebih dari sama dengan. Nah, ketika kurang dari, maka juga akan penyelesaiannya adalah fx kurang dari gx. Nah, ini juga akan berlaku untuk kurang dari sama dengan. Kemudian ketika A-nya itu atau basisnya bernilai antara 0 dan 1, maka ketika ada pertidaksamaan logaritma A log fx lebih dari A log gx, maka penyelesaiannya di sini adalah fx kurang dari gx ya. Jadi di sini kita perhatikan lebih dari, maka penyelesaiannya adalah kurang dari. Jadi kita balik tanda pertidaksamaannya ya. Ini juga akan berlaku untuk lebih dari sama dengan, maka akan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, begitu juga untuk kurang dari, maka penyelesaiannya adalah lebih dari. Ini juga akan berlaku untuk ada sama dengannya ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4 log 2X min 6 kurang dari 1. Nah, di sini ingat dari bentuk logaritma ini, pertidaksamaan logaritma ini, yang harus kita perhatikan adalah kita samakan dulu basisnya ya. Jadi kalau misalnya di sini basisnya A, maka ruas kiri basisnya A, maka ruas kanannya juga basisnya harus A juga. Nah, untuk contoh yang pertama, maka untuk yang 4 log 2X dikurang 6 kurang dari 1, kita bisa ubah satunya. Ya, jadi di sini kita bisa ubah 4 log 2x dikurang 6 kurang dari, nah 1 itu kan bisa kita tulis dengan 4 log 4 ya. Nah, karena di sini basisnya 4-nya itu lebih dari 1 ya. Karena A-nya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Jadi di sini kita tinggal buat 2x min 6 kurang dari 4. Untuk yang pertama di sini adalah 2x dikurang 6 kurang dari 4, maka pindah ruas 6-nya berarti 2x kurang dari 10, maka kita peroleh x-nya itu kurang dari 5. Ya. Nah, kemudian perhatikan di sini kita sudah mendapatkan penyelesaian yang pertama ya, karena di sini ada syaratnya kan. Numerusnya kan di sini memuat suatu variabel. Maka di sini syaratnya adalah numerusnya, syaratnya adalah numerus harus lebih dari 0 atau nilainya adalah positif. Nah, berarti di sini 2x dikurang 6 harus lebih dari 0 ya. Nah, maka 2x lebih dari 6, kemudian kita peroleh x-nya lebih dari 3. Ya kan? Nah, di sini untuk penyelesaiannya adalah irisan dari penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua, ya.
Kita akan mencari irisannya dari X kurang dari 5 dan X lebih dari 3. Nah, kita akan buat garis bilangan. Nah, di sini ada bilangan 3, kemudian di sini ada 5. Nah, kemudian perhatikan di sini bulatannya kosong ya, karena di sini kan tulisannya X kurang dari 5, tidak ada tanda sama dengannya, bukan kurang dari sama dengan. Ini juga untuk X lebih dari 3 tidak ada tanda sama dengannya, maka di sini bulatannya adalah bulatan kosong. Oke, kita akan tarik garisnya. Yang pertama adalah untuk X kurang dari 5, kalau kurang dari berarti ke kiri. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini yang kedua adalah X lebih dari 3. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Maka penyelesaiannya yang mana? Yang dilalui atau irisan dari kedua penyelesaian ini. Ya kan? Yaitu adalah antara 3 dan 5. Nah, ini dibatasi ya. Jadi antara 3 dan 5. Maka penyelesaiannya adalah untuk X ya, antara 3 dan 5 berarti kan X itu lebih dari 3 dan X-nya itu kurang dari 5. Oke, ini adalah penyelesaian dari contoh yang pertama. Kita lanjut. Contoh kedua, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 log 5X 5 dikurang X ditambah 3 log 1 ditambah X kurang dari sama dengan 3 log 6X dikurang 10. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat dari logaritma ya. Ketika ada A log M ditambah dengan A log N, maka akan menjadi A log M dikali dengan N. Dengan syarat kalian perhatikan bilangan pokoknya harus sama. Nah, karena di sini sudah sama, berarti di sini kita bisa kalikan numerusnya. Maka akan menjadi 3 log, berarti 5 dikurang X dikali dengan 1 ditambah X. Kurang dari sama dengan 3 log 6X dikurang 10. Nah, di sini kita kalikan dulu. Berarti 3 log berapa ini? Perhatikan dalam kurung min X kuadrat ya. Min X kuadrat, kemudian plus 5X dikurang X berarti plus 4X. Kemudian kemudian ditambah 5 ya. Kurang dari sama dengan 3 log 6X dikurang 10. Nah, di sini bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama, berarti tinggal kita selesaikan dari numerusnya. Ya. Jadi di sini untuk numerusnya adalah min X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 kurang dari sama dengan 6X dikurang 10. Ya, di sini tandanya tidak berubah karena basisnya itu lebih dari 1. Oke, di sini kita akan selesaikan min X kuadrat, berarti di sini adalah min 2X ya, min 2X, kemudian ditambah 15, kurang dari sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan di sini ada negatif ya, berarti kita bisa kalikan dengan min 1. Ya, min 1 ketika kita kalikan dengan min 1 maka akan menjadi X kuadrat plus 2X min 15. Nah, di sini ingat ketika pertidaksamaan kita kalikan dengan suatu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Akan menjadi kebalikannya, maka akan menjadi lebih dari sama dengan 0. Ya. Kemudian kita akan faktorkan. Lebih dari sama dengan 0, maka di sini X, kemudian di sini X. Berarti faktor dari min 15 adalah 5 dan 3 ya. Kemudian ketika kita jumlahkan sama dengan positif 2, berarti di sininya plus 5, di sininya min 3. Maka kita akan peroleh yang pertama pembuat nolnya X-nya sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita akan uji daerah ya. Uji daerah
di sini ada negatif 5, kemudian di sini ada positif 3. Nah, kalian perhatikan di sini tandanya ada sama dengannya, berarti di sini bulatannya adalah bulatan penuh. Oke, kita misalnya ambil di sini adalah 0 ya, paling gampang 0 antara min 5 dan 3, kita ambil 0. Maka di sini akan 0 tambah 5 berarti 5 ya. 5, kemudian di sini 0 dikurang 3 berarti negatif 3. Berarti kan 5 dikali dengan min 3 maka akan menjadi min 15 kan, maka akan menjadi negatif. Maka daerah yang ada nolnya di sini antara min 5 dan 3 ini berarti negatif. Berarti karena di sini pertidaksamaannya adalah kuadrat, maka selang-seling ya. Berarti kalau selang-seling di tengahnya negatif berarti kiri dan kanannya positif. Nah, kita yang kita cari yang mana? Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti artinya yang nilainya adalah positif. Ya. Daerah yang positif yang mana? Berarti min 5 ke kiri atau positif 3 ke kanan. Ya kan? Nah, kemudian ingat kita harus uji syarat dulu ya. Kita harus gunakan syarat dari numerus ini. Numerus 5 dikurang X, kemudian 1 ditambah X, dan 6X dikurang 10. Maka syaratnya, ini adalah penyelesaian yang pertama ya, yaitu adalah untuk X kurang dari sama dengan min 5. Di sini kita gunakan kata atau ya, atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, syaratnya adalah yang pertama, di sini 5 dikurang X lebih dari 0. Atau kita peroleh X kurang dari 5. Bisa kita balik ya tulisannya, berarti X kurang dari 5, seperti ini. Kemudian syarat yang keduanya adalah 1 ditambah X harus lebih dari 0. Maka kita peroleh X-nya itu lebih dari min 1. Kemudian yang ketiga adalah 6X dikurang 10 lebih dari 0. Maka kita peroleh 6X lebih dari 10 ya. Kemudian X-nya itu lebih dari, di sini lebih dari 10/6 atau bisa kita perkecil dengan 5/3. Nah, perhatikan di sini ada 3 syarat. Jadi ketiga syarat ini harus semuanya dipenuhi ya. Jadi jika salah satunya sudah gagal ya, tidak terlewati oleh irisannya, maka tidak ada penyelesaiannya gitu. Oke, kita akan lihat irisannya yang mana. Kita bikin di sini garis bilangan. Di sini yang paling ke kiri ada min 5 ya. Min 5, kemudian ada min 1. Min 1, kemudian ada positif 3 ya. Ada positif 3. Berarti di sini antara min 1 dan 3. Min 1 dan 3 ada 5/3 ya. Antara min 1 dan 3 ada 5/3. Oke, di sini min 1, kemudian ada 5/3. 5/3, kemudian ada 3 dan ada 5 ya. Ada min 5, kemudian 3, kemudian 5, min 1, dan 5/3. Nah, untuk yang pertama, penyelesaian yang pertama, yang ini, ya, yang ini, kita akan gambar dulu dalam garis bilangan. Min 5 berarti min 5 ke kiri. Oh ya, di sini bulatannya penuh ya untuk min 5 dan 3. Ya, bulatannya penuh. Kemudian berarti di sini X kurang dari sama dengan min 5 berarti ke kiri. Kemudian X lebih dari sama dengan 3 berarti ke kanan.
Kemudian 5 ke kiri, ya 5-nya ke kiri. Untuk penyelesaian yang ini ya, X kurang dari 5, kemudian X lebih dari min 1 berarti ke kanan. Kemudian X lebih dari 5/3, berarti ke kanan. Nah, kalian perhatikan di sini yang dilalui oleh, ada 4 ya, ada 4 penyelesaian, yaitu adalah yang ini yang pertama, kemudian ini yang keduanya, yang X kurang dari 5, kemudian X lebih dari min 1, dan X lebih dari 5/3. Berarti di sini ada 4 garis seharusnya. Nah, di sini kalian perhatikan yang dilalui oleh 4 garis panahnya yang mana saja. Berarti kan antara 3 dan 5 ya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Ya, maka penyelesaiannya adalah ini. Nah, kalian perhatikan di sini min 5-nya ya. Karena di sini menggunakan kata atau, jadi X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan 3. Jadi di sini adalah satu kesatuan, maksudnya penyelesaiannya di sini satu kesatuan. Kalau nggak ini. Ya, jadi kalau misalnya salah satunya saja yang terpenuhi, tidak masalah karena menggunakan kata atau. Tapi kalau misalnya dua-duanya terpenuhi juga tidak apa-apa. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan ya 3 ya, karena di sini ada bulatan penuhnya. Kemudian X kurang dari 5. Nah, di sini tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah log X min 2 lebih dari sama dengan min 2. Nah, min 2 di sini kita bisa ubah ya. Berarti di sini adalah setengah log X min 2 lebih dari sama dengan, nah kita ubah min 2-nya dengan basis logaritma dengan basis setengah ya. Berarti di sini setengah log berarti setengah pangkat min 2. Nah, kalian tahu kalau pangkat negatif berarti menjadi 1 per ya. Artinya di sini kan sama dengan 1 pangkat min 2, kemudian dibagi dengan 2 pangkat min 2. Nah, 1 pangkat berapapun, berarti kan 1 per 1 kuadrat kan. Berarti kan sama saja dengan 1 nih. Kemudian, nah 2 pangkat min 2 berarti adalah 1/4 kan. Ya kan? Nah, maka akan menjadi sama dengan 4. Maka kita peroleh setengah log X min 2 lebih dari sama dengan setengah log 4. Ya. Nah, di sini basisnya sudah sama, yaitu adalah setengah. Nah, kalian ingat bahwa di sini A-nya atau basisnya ya, A-nya itu adalah antara 0 dan 1. Ya. Kalau antara 0 dan 1, ingat tanda pertidaksamaannya akan kebalik. Oke, di sini berarti akan menjadi X min 2 kurang dari sama dengan 4. Ya, maka kita akan peroleh X kurang dari sama dengan 6. Ini penyelesaian yang pertama, syaratnya adalah X min 2 harus lebih dari 0, maka kita peroleh X lebih dari 2. Nah, kita akan cari irisannya dari kedua penyelesaian ini. Berarti di sini ada 2, kemudian di sini ada 6 ya. Kemudian 6-nya adalah bulatan penuh, karena di sini tandanya adalah ada sama dengannya. Kemudian yang X lebih dari 2, ini bulatannya adalah kosong. Nah, kita yang penyelesaian pertama dulu, X kurang dari sama dengan 6 berarti ke kiri ya. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Kemudian X lebih dari 2 berarti ke kanan. Nah, maka penyelesaiannya yang dilalui oleh keduanya adalah yang ini.
Nah, dibatasi oleh 6. Nah, penyelesaiannya berarti adalah X lebih dari 2 dan X kurang dari sama dengan 6. Oke, lanjut. Oke, ke contoh keempat. Di sini penyelesaian dari pertidaksamaan sepertiga log 3x kuadrat plus x kurang dari sepertiga log 8 dikurang x. Nah, di sini langsung saja, karena basisnya adalah antara 0 dan 1, maka kita ubah tanda pertidaksamaannya ya. Berarti penyelesaiannya adalah 3x kuadrat ditambah x, berarti menjadi lebih dari ya. Lebih dari 8 dikurang X. 8 dikurang X. Nah, kita pindah ruaskan. Berarti di sini 3X kuadrat. Kemudian ditambah 2X dikurang 8 lebih dari 0. Nah, kemudian kita akan faktorkan ini. Berarti di sini 3X dan X ya. Kemudian berarti di sini min 4 dan plus 2 ya, lebih dari 0. Nah, kita akan peroleh pembuat nolnya berarti X sama dengan 4/3 dan X-nya adalah min 2. Nah, kita akan buat dalam garis bilangannya dulu untuk uji daerah. Berarti di sini ada min 2, kemudian di sini ada 4/3. Nah, bulatannya kosong ya, karena tidak ada sama dengannya. Nah, berarti di sini kita ambil misalnya 0, berarti 0 dikurang 4, berarti min 4 ya, negatif. Kemudian 0 ditambah 2, berarti 2 kan, positif, berarti negatif dikali positif, berarti negatif. Berarti daerah yang ada 0-nya adalah negatif. Berarti di sini positif, kemudian di sini positif. Yang kita cari adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, ya, maka positif. Positif berarti min 2 ke kiri atau 4/3 ke kanan. Nah, di sini kita gunakan kata atau ya. X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4/3. Nah, ini adalah penyelesaian pertama, tetapi di sini ingat ada syaratnya. Syaratnya adalah 3x kuadrat plus x harus lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan faktorkan, x-nya kita keluarkan, kemudian berarti di sini adalah 3x plus 1 ya. 3x plus 1 lebih dari 0. Nah, di sini kita akan peroleh pembuat nolnya x sama dengan 0 dan x sama dengan min 1/3. Nah, penyelesaiannya yang mana untuk yang ini? Berarti kita akan buat garis bilangan lagi. Berarti di sini ada min 1/3 dan 0 ya. Nah, di sini tidak ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang kita akan uji daerah. Karena di sini 0 adalah termasuk pembuat nolnya, maka kita akan ambil titik yang lain, misalnya adalah X sama dengan 1. Berarti kan di sini 1 nih. 1 dikali dengan 3 kali 1, berarti 3, 3 tambah 1, 4 ya. Berarti di sini positif ya. Positif kali dengan positif berarti akan menjadi positif. Berarti daerah yang ada satunya adalah daerah positif. Kemudian sebelah kanan dari 0 positif berarti kita selang-seling, berarti ini adalah negatif dan positif. Ya, maka penyelesaiannya adalah yang lebih dari, kalau lebih dari berarti yang positif berarti ke kiri dan ke kanan. Nah, ini juga kita gunakan kata atau. X kurang dari min 1/3 atau X lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua adalah 8 dikurang X. 8 dikurang X. 8 dikurang X harus lebih dari 0. Atau kita peroleh X kurang dari 8. Kita balik ya, X kurang dari 8.
Nah, ini adalah penyelesaian pertama, kemudian ini kedua, dan ketiga. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat garis bilangannya. Nah, di sini berarti ada 5 titik ya. Nah, sekarang kita akan taruh X yang paling kiri dulu. Berarti di sini ada negatif 2. Kemudian ada negatif 1/3. Kemudian setelah negatif, kemudian berarti 0 ya. Ada 0. Kemudian ada 4/3. Dan 8. Nah, di sini bulatannya kosong semua ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Oke, kita mulai dari yang pertama, X kurang dari min 2. Min 2 di sini berarti ke kiri. Kemudian X lebih dari 4/3, berarti ke kanan. Nah, di sini paling gampang kita buat garis panahnya itu tuh berbeda ya tingkatannya ya. Karena ini satu kesatuan, artinya satu penyelesaian, maka di sini untuk yang X kurang dari min 2 sama X lebih dari 4/3, di sini saya bikin garisnya itu tingginya sama. Kemudian selanjutnya untuk X kurang dari negatif 1/3, berarti ke kiri. Ya, kurang dari 1/3 berarti ke kiri. Nah, kemudian atau X lebih dari 0 berarti ke kanan. Nah, di sini supaya terlihat ya perbedaan dari setiap penyelesaiannya. Nah, kemudian selanjutnya X kurang dari 8 berarti ke kiri. Ya kan? Nah, berarti daerah yang dilalui oleh, berarti kan sebetulnya di sini ada 3 penyelesaian ya. Yang ini 1, kemudian yang ini kedua, yang ini ketiga. Berarti yang dilalui oleh 3 garis panah. Berarti kan yang ini nih, X kurang dari min 2 nih, ke kiri kan. Dan X antara 4/3 dan 8. Berarti penyelesaiannya adalah penyelesaiannya adalah berarti X kurang dari negatif 2 ya untuk yang ini, dan atau ya sebetulnya adalah atau ya. Maka di sini P-nya itu kita ubah dengan 2 log X. Oh ya, di sini berarti kita peroleh negatif ya. Contoh kelima, penyelesaian dari pertidaksamaan 2 log X dikurang 12 dikali X log 2 dikurang 4 kurang dari 0. Ya, nah maka di sini kalian perhatikan basisnya 2, kemudian numerusnya X ya. Kemudian di sini basisnya X, numerusnya adalah 2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kita akan gunakan sifat dari logaritma. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau ada A log M, itu kan sama dengan log M dibagi dengan log A ya. Nah, kemudian ketika ada M log A, kita bisa tulis dengan log A dibagi dengan log M kan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini berarti seperti kebalikannya ya. Nah, maka kita bisa tulis M log A itu dengan 1 per A log M. Nah, kita akan ubah X log 2-nya ini ya. Maka di sini 2 log X dikurang dengan 12 dikali dengan 1 per 2
log X dikurang 4 kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan kalikan semuanya dengan 2 log X. Berarti di sini adalah 2 log kuadrat X dikurang 12 dikurang 4 dikali 2 log X kurang dari 0. Atau kita bisa dekatkan yang ini. Berarti adalah 2 log kuadrat X dikurang 4 dikali 2 log X dikurang 12 kurang dari 0. Nah, di sini kita akan gunakan pemisalan. Misal, P sama dengan 2 log X. Nah, maka di sini menjadi P kuadrat dikurang 4P kurang 12 kurang dari 0. Nah, kita akan faktorkan kurang dari 0. P, kemudian di sini P faktor dari min 12 ketika kita jumlahkan sama dengan min 4, berarti di sini 6 dan 2, kemudian di sini negatif dan positif. Kita akan peroleh pembuat nolnya, P-nya sama dengan 6 dan P-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang kita akan gunakan dulu garis bilangan. Berarti di sini adalah min 2, kemudian ini adalah 6. Bulatannya kosong ya. Kemudian kita akan uji daerah. Misalnya saya akan ambil 0, berarti di sini min 6 dikali dengan 2 ya. Berarti sama dengan negatif. Berarti yang daerah ada nolnya adalah negatif. Negatif kemudian berarti di sini adalah positif dan positif. Maka daerah yang kita cari yang mana? Yaitu adalah yang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya adalah daerah yang negatif. Berarti adalah antara min 2 dan 6. Nah, ini belum selesai karena ini masih P ya. Yang kita cari adalah X-nya kan. Nah, sekarang kita akan peroleh tadi kan berarti ini penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari P kurang dari 6, ya kan? Nah, kemudian kita akan ubah, berarti P-nya itu apa? Min 2 kurang dari 2 log X, ya. 2 log X kurang dari 6. Nah, sekarang satu-satu ya, kita akan pecah. Di sini yang pertama adalah untuk 2 log X, berarti kan kalau min 2 kurang dari 2 log X, berarti 2 log X lebih dari min 2 ya. Maka kita bisa ubah min 2-nya berarti 2 log X lebih dari 2 log 2 pangkat min 2 ya, berarti atau sama dengan 1/4. Nah, maka akan kita peroleh X yang pertama itu lebih dari 1/4 ya. Kemudian yang kedua adalah untuk 2 log X kurang dari 6. Maka kita akan ubah 2 log X kurang dari 2 log 2 pangkat 6 berarti sama dengan 64 ya. 64. Nah, kemudian kita akan peroleh X-nya itu kurang dari 64. Nah, ingat di sini ada syarat untuk numerusnya. Numerusnya X kan. Berarti syaratnya adalah X lebih dari 0. Nah, sekarang kita akan buat garis bilangannya. Nah, berarti di sini adalah 1/4 ya. Ada 0 dulu, berarti yang paling kiri 0. Kemudian ada 1/4 dan 64. Nah, kemudian ini bisa kita tulis ya. Kan X lebih dari 1/4 nih. Kan X lebih dari 1/4 dan X-nya itu kurang dari 64. Nah, bisa kita tulis dengan yang ini. Nah, kita bisa tulis dengan berarti X lebih dari 1/4 dan X lebih kurang dari 64. Berarti antara 1/4 dan 64. Kemudian untuk X lebih dari 0. Nah, berarti daerah yang dilalui oleh kedua penyelesaian yang mana?
berarti yang ini. Berarti X lebih dari 1/4 dan X kurang dari 64. Oke, kita lanjut. Nah, pertidaksamaan harga mutlak logaritma. Nah, kita ingat kembali untuk harga mutlaknya ya, atau nilai mutlak. Jadi, jika mutlak dari fx, di mana fx-nya itu suatu fungsi ya, kurang dari a, maka penyelesaiannya adalah negatif a kurang dari fx kurang dari a. Kemudian yang kedua adalah jika mutlak fx lebih dari a, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal. Penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 1 dikurang 3 log 2x plus 1 lebih dari 2. Nah, berarti ini fungsinya yang mana? Fungsinya kan yang 1 dikurang 3 log 2x plus 1. Kemudian kita akan memperoleh dari yang ininya. Mutlak ini berarti bentuk yang kedua ya, lebih dari kan. Berarti untuk yang pertama adalah 1 dikurang 3 log dalam kurung 2x plus 1 berarti kurang dari negatif 2 dulu kan, ya kan? Ingat, berarti di sini adalah kita akan gunakan fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a ya, lebih dari a. Nah, berarti di sini kita akan selesaikan dulu, berarti min 3 log 2x plus 1 kurang dari negatif 3 ya. Nah, kemudian kita akan kalikan kedua ruasnya dengan min 1 atau bilangan dengan negatif. Nah, maka akan menjadi 3 log 2x plus 1. Nah, ingat pertidaksamaan ketika dikalikan dengan negatif maka akan berubah tanda ya. Menjadi lebih dari positif 3 ya. Positif 3. Nah, kita akan peroleh 3 log 2x plus 1 lebih dari 3 log, berarti kan 3 log 3 pangkat 3 atau 27, ya kan? Nah, berarti tinggal kita bikin di sininya dari numerusnya, selesaikan dari numerusnya, maka akan menjadi 2x plus 1 lebih dari 27. Maka kita peroleh 2x lebih dari 26 ya, 26x lebih dari 13. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Kemudian penyelesaian yang kedua adalah berarti 1 dikurang 3 log 2x plus 1 berarti lebih dari 2. Nah, ingat ya, di sini satunya masih kita ikutkan karena yang di dalam mutlaknya ada 1 dikurang 3 log 2x plus 1. Nah, kita akan pindah ruaskan, berarti di sini min 3 log 2x plus 1 lebih dari 2 dikurang 1 berarti 1. Kemudian kita kalikan dengan sama negatif juga. Berarti di sini adalah 3 log 2x plus 1 kurang dari min 1. Nah, kemudian kita ubah ya min 1-nya. 3 log 2x plus 1 kurang dari 3 log, berarti kan 3 pangkat min 1 atau 1/3 ya. Nah, berarti kita akan peroleh 2x plus 1 kurang dari 1/3 ya. Kemudian berarti di sini 2x kurang dari 1/3 dikurang 1 berarti adalah min 2/3 ya. Min 2/3. Kita akan peroleh x-nya kurang dari 1/3. Nah, ingat ada syarat ya. Syaratnya adalah numerusnya adalah 2x plus 1. 2x plus 1 harus lebih dari 0. Maka kita akan peroleh x-nya itu lebih dari negatif 1/2. Ya. Kemudian kita akan buat dalam garis bilangan.
Di sini min setengah dengan min 1/3 lebih besar min 1/3 ya, berarti di sini ada min setengah. Kemudian di sini ada min 1/3 dan ada 13 ya. Nah, kemudian selanjutnya min setengah berarti positif ya, x lebih dari 13 ya, x lebih dari 13 berarti di sini ke kanan. Kemudian x kurang dari min 3 berarti ke kiri. Kemudian x lebih dari min setengah berarti ke kanan ya. Maka yang dilalui oleh dua penyelesaian, nah ini kan sebetulnya yang x lebih dari 13 ini kan menggunakan kata atau ya, yang ini atau kan sebetulnya kalau salah satunya dilalui tidak apa-apa, tapi karena di sini dua-duanya dilalui, min 1/3 dan 13 ini dilalui, maka kita peroleh di sini ada dua penyelesaian, yaitu adalah yang ini ya kan, ini kan satu kesatuan nih, kemudian sama yang ini penyelesaian yang keduanya. Nah, berarti ada dua garis kan harusnya. Nah, yang dilalui oleh dua garis yang mana? Berarti adalah antara min setengah dan min 1/3 atau x lebih dari 13. Ya, maka penyelesaiannya adalah di sini ya. Penyelesaiannya adalah berarti x lebih dari min setengah kemudian dan kurang dari min 1/3 atau x lebih dari 13 ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Oke, mungkin cukup sekian.